lagi bersama saya ya. Pasti kalian udah kangen berita-berita dari saya atau berita-berita dari TKW-TKW ya. Ini berita yang tidak disangka ya. Mungkin kalian udah baca judul aku dan thumbnail aku di bawah ya. Aku nggak perlu ngomong lagi dan kalian pasti kaget gitu ya. Gimana itu seorang suami istri ya, suami istri sekongkol istrinya itu nyuruh suaminya buat deketin TKW, buat morotin duitnya. Hello, aku sampai nggak habis pikir, kok ada ya seorang istri nyuruh suaminya untuk morotin TKW gitu loh, untuk ngerayu TKW ya. Karena kemarin itu ada berita di grup ya, di grup suruh nyebarin berita-berita itu, takutnya banyak korban ya. Jadi akunnya ikut sharing agar tidak ada korban lagi ya, karena apa, itu miris banget. Kok masih ada ya suami istri bersekongkol ya untuk morotin uang TKW, seolah-olah itu istrinya itu nyuruh suaminya deketin wanita ya, seorang TKW, dan istrinya tahu dan seolah-olah itu dianya pelakor, dan istrinya itu minta uang kepada si wanita itu. Ya ampun, ngenes banget ya. Hidup kalian itu kayak apa? Kalian kalau nggak punya uang, sini aku kasih uang ya, jangan kayak gitu ya. Aduh, ini juga TKW lagi buat mbak-mbaknya TKW ya. Ini kan udah di tahun 2020 ya. Ini adalah tahun 2020. Kalian itu udah mengenal gimana itu sosmed, luasnya itu sosmed, Facebook, apalah segala macam. Masa juga mau dirayu sama cowok kayak gitu? Ganteng juga kagak, iya nggak? Kaya juga kagak, iya nggak? Cuman dirayu aja di SMS gitu aja udah kelepek-kelepek. Hello, dikit-dikit TKW. Mbak, ya dengerin ini ya, dengerin. Kalau kalian itu sering Facebookan, sering sosmedan, jangan bodoh-bodoh amat lah juga ya jadi orang ya. Kan kitanya kalau ada berita kayak gitu sama-sama TKW, kitanya ikut sedih, ikut malu juga gitu loh. Dikit-dikit berita TKW, apalagi ini miris banget, suami istri ya sekongkol nyuruh ngerayu TKW ya buat morotin, seolah-olah itu ada orang ketiga ya, seolah-olah itu ada pelakor ya, buat pelakor. Terus si wanita itu atau si masnya itu minta uang ke mbaknya itu ya. Miris banget gitu loh. Hidup kalian itu kayak apa? Aku sampai gaget mendengar dari grup kemarin ya, kok adanya gitu seorang suami istri terus bersekongkol ngerastri nyuruh suaminya untuk deketin TKW dan morotin uangnya. Ih, aku jengkel banget ya, ikut gregetan gitu, ikut gregetan gitu. Walaupun ini bukan masalahku, bukan urusan aku, ini aku share ya di YouTube aku supaya kalian itu bisa melihat video aku di sini ya, dan supaya nggak ada korban lagi ya, nggak ada banyak lagi korban TKW yang jadi korban itu si mbaknya sama masnya ya. Tuh ya Allah, bener. Satu, aku kasihan sama mbaknya ya, dan dua, itu kok bisanya gitu loh, apalagi bojone uang. Kalian itu kalau di SMS manis, di inbox manis, lebay apa-apa gitu udah dipanggil mama, udah dipanggil sayang, dipanggil beb gitu aja, hati kalian itu udah meleleh. Aduh, masa kalian itu tiap hari Facebookan, tiap hari sosmedan, kalian itu masih aja bisa ketipu sama cowok-cowok celeng kayak gitu ya. Heran ya, akunya itu dengernya itu dan melihatnya itu ikut geram gitu loh ya, ikut geram.
kalian itu di sini TKW ya, jangan bodoh-bodoh amat, otak dipakai ya, otak dipakai, jangan bodoh-bodoh amat, apalagi kena rayuan seorang laki-laki yang belum dikenal, apalagi di sosmed, di dunia sosmed, Facebook ya. Kalian itu dirayu, walaupun ntar udah ketemu terus dirayu manis kayak gini, aku belum punya istri, gini gini gini. Kalian percaya di luar negeri itu kebanyakan ya, kebanyakan laki-laki itu yang sudah menikah ya. Kalau merekanya bilang merekanya belum menikah, kalian percaya begitu aja? Ya percaya, ampun deh. Terus ntar bilangnya saya itu duda ya, ntar terus juga ini nggak nyalain cowok ya, ini juga cewek juga banyak ya, ntar ceweknya juga bilang sayanya itu janda padahal di rumah ada suami ya kan. Terus si cowoknya bilang saya duda padahal di rumah juga ada istri ya kan. Makanya kita itu harus pinter-pinter menggunakan sosmed itu dengan baik ya, apalagi kena rayuan seorang cowok gitu ya. Kebanyakan cowok itu kalau di luar negeri itu pasti punya bini di rumah, pasti punya istri, nggak mungkin kagak ya. Denger. Masa rek kalian itu nggak malu atau nggak berpikir ini orang kok tiba-tiba ngerayunya gini ya, ngerayunya gini. Kebanyakan ya TKW kayak gitu, kebanyakan emang dari pengalaman aku sih kebanyakan itu non ya, mungkin bisa dirayu dengan cepat. Terus apalagi yang kedua itu emak-emak ya, ibu-ibu ya, itu gampang banget dirayu sama cowok ya, ibu-ibu. Nah, buat para TKW ya, aku harap nggak ada lagi kejadian seperti ini ya, malu-maluin ya. Dikit-dikit TKW, ya. Apalagi ini sangat miris sekali seorang suami istri bersekongkol untuk morotin TKW ya, seolah-olah itu orang ketiga itu pelakor dan dimintai uang ya. Aku tuh sampai bener kok masih ada gitu kayak gitu. Ntar kalau nggak gitu bojonya uang ya, labrak-labrakan ya, terus di-upload di Facebook, di-upload di IG ya, ngatain gini kayak itu. Ntar setelahnya dirayu-rayu manis-manis yang beb mama, kelepek-kelepek hati kalian tuh, nggak lihat itu bojonya uang ya. Maka kita itu di sini sebagai TKW ya, apalagi kita tiap hari kayaknya tuh mainin HP ya, melihat sosmed ya. Kalau kitanya di rumah mungkin kitanya jarang melihat sosmed karena data di rumah, kuota di rumah kan mahal ya. Di sini kita itu sebagai TKW kan masalah internet itu los ya, itu kan free 1 bulan. Beda kalau kitanya di Indo. Masa kalian udah banyak lagi berita-berita miring kayak bojonya uang, kalian tuh masih bisa dirayu kayak gitu? Heran ya. Ini tahun 2020, kalian itu udah jangan bodoh-bodoh amat ya jadi orang. Apalagi TKW, mikirnya TKW itu uangnya banyak terus mudah dirayu kayak gitu ya. Sasaran empuk para lelaki itu ya, itu pasti TKW karena gaji kita itu tinggi ya, gaji kita itu tinggi ya, 8 juta 9 juta 1 bulan. Makanya mereka itu ya sebagai cowok itu bisa manfaatin kita kalau kitanya itu terlalu bodoh untuk dimanfaatin ya. Dirayu-rayu, diomongin sayang, diomongin mama, aku sayang kamu kayak gitu, kalian udah kelepek-kelepek. Nah akhirnya kalau kalian tahu itu bojonya uang, nah baru tahu rasa, baru aja ngejelek-jelekin, dan baru kalian tuh sadar bahwa itu bojonya uang ya. Masa dari awal-awal itu kalian gak sadar? Lihat dari wajah aja kan udah bisa dinilai itu orang punya istri enggak, itu orang bener-bener duda enggak kayak gitu. Kalian itu kalau mau mengenal cowok itu harus lidikin dulu ya, diselidikin dulu itu cowok punya istri bener apa enggak di Indo, itu cowok bener bujang apa enggak di Indo. Jangan asal dirayu aja itu kalian udah kelepek-kelepek.
Nah, ntar giliran kayak gini, nah kalian koar-koar, marah-marah di Facebook. Ya, aku harap kejadian ini ya udah nggak terulang lagi ya. Kasihan itu korbannya si mbaknya ya. Karena apa? Karena kalau TKW udah ada yang jadi korban kayak gitu tuh, semua TKW itu kayak kena gitu loh. Ya, kayak kena. Dibilangin ntar akunya, enggak sayang, aku cuman sayang kamu aja kayak gitu. Aduh, udah itu berbunga-bunga, itu kepala itu udah kayak mau meledak gitu ya. Heran. Aku harap dengan kejadian ini aku share ke YouTube aku udah agar banyak orang yang tahu dan banyak orang yang melihat ya. Hati-hati buat para mbak-mbaknya TKW kalau ada ya cowok yang merayu-rayu kalian, itu kalian harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan asal aja merekanya itu tampan, asal aja merekanya itu ngerayu di Facebook, sayang-sayang, mami-mami, mama-mama, dedek bengek lah apa itulah. Terus kalian itu bisa langsung transfer uang apa kayak gini, jangan ya. Aku harap jangan. Kalian itu harus cerdik ya, harus cerdik. Ini udah tahun 2020 ya. Kalian harus sedikit cerdik, pintar, cerdas, gunakan sosmed itu dengan baik ya. Percuma kalau kalian itu tiap hari sosmedan, facebookan, tapi kalian itu masih aja bodoh ya, masih aja bodoh mau dirayu laki-laki kayak gitu ya. Aku harap dengan kejadian ini kita semuanya bisa buat pelajaran ya, buat pelajaran buat kita semuanya agar nggak terjadi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.